Easy Makeup Look for Beginner. Hai guys, assalamualaikum. Di sini aku mau berbagi kepada kalian bagaimana caranya bermakeup yang cocok dipadukan dengan berbagai macam warna baju kita. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Dan langkah pertama di sini adalah skin preparation yang berfungsi untuk menjaga ketahanan makeup dalam waktu lama. Jadi, poin ini jangan sampai dilewatin ya, guys. Setelah skin preparation ini udah selesai, langkah selanjutnya adalah kita memakai face mist atau toner. Kemudian, tubuh perlahan seperti ini supaya toner atau face mist meresap sempurna ke dalam kulit. Dan langkah selanjutnya setelah toner, jangan dilupakan nih memakai moisturizer. Karena pemakaian moisturizer ini sebelum bermakeup sangat penting banget untuk menjaga kelembapan supaya kulit kita tetap terhidrasi sepanjang hari. Sehingga makeup kamu akan tahan lebih lama dan juga nggak nge-crack. Dan di sini aku menggunakan moisturizer dari Jessica karena ada kandungan susu kambingnya yang sangat terasa banget efek menghidrasi dan melembabkannya. Selain itu, kandungan pada susu kambing ini juga ada kandungannya yang bisa membuat tekstur kulit jadi jauh lebih lembut dan juga lebih licin. Jadi saat di blend itu sangat cepat banget dan mudah banget juga meresap ke dalam kulit. Setelah moisturizer di sini aku menggunakan liquid primer dari Jessica juga dan aku menggunakan varian yang warna ungu. Karena varian ini cocok banget buat kulit aku yang berwarna kuning langsat dan cenderung cerah. Dari packagingnya aja udah terlihat sangat mewah banget, seperti keharumannya karena ini terbuat dari kaca ya dan terlihat mewah. Padahal harganya tuh sangat ramah banget di kantong. Untuk teksturnya dia seperti primer pada umumnya dan warnanya itu emang agak keunguan pudar kayak gitu. Dan ketika diaplikasikan ke dalam kulit, dia itu langsung meresap dan ada kesan nyesnya gitu. Harumnya tuh juga kayak buah-buah lemon kayak gitu loh guys. Jadi bener-bener menyegarkan kulit banget. Aku tuh suka banget kalau pakai produk make up, dia itu cepet banget meresap ke dalam kulit karena nggak butuh waktu lama buat ke poin selanjutnya dan nggak butuh effort untuk ngeblend. Dan tenang aja guys, walaupun dia agak kayak keputihan gitu di kulit aku, nah dia ini lama-lama dia akan menyamakan dengan warna kulit aku yang asli. Jadi nggak bakal ngedempul dan juga sama sekali nggak ada white cast nantinya. Jadi untuk penggunaan primer ini jangan sampai di skip ya guys, karena dia itu bisa menutupi pori-pori kamu yang menonjol. Jadi kalau punya masalah dengan pori-pori yang besar, wajib banget pakai primer ini. Dan primer dari Jessica ini jujur sangat rekomendasi banget buat aku ya. Selain itu harganya juga murah banget, nggak nyampe 50.000, kamu udah dapet primer sebagus ini. Nah, hasilnya setelah aku pakai primer tadi, wajah aku jadi jauh lebih halus kan, dan pori-pori aku juga udah enggak nampak lagi. Lanjut kalau udah kayak gini ke step selanjutnya. Dan sebelum aku lanjutin video ini, jangan lupa di-subscribe dulu dong biar aku lebih semangat lagi. Masih dengan brand yang sama, di sini aku menggunakan foundation dari Jessica lagi dan sengaja aku pakai tone yang dia itu satu tingkat lebih gelap dari warna kulit aku yang asli dan aku baru mau nyoba ya, semoga aja nanti hasilnya nggak nabrak. Dan ini aku aplikasikan dulu dengan menggunakan tangan aja, nanti setelah udah merata baru aku blend dengan spons. Kenapa aku pakai cara ini? Karena supaya produknya itu nggak habis ke spons semua guys, jadi kayak lebih irit gitu. Dan ini kayaknya udah rata dan aku mau ambil spons, tapi sebelumnya sponsnya aku basahin dulu dengan spray ya, seperti ini. Baru deh aku pakai buat ngeblend foundation tadi. Dan ini salah satu tip juga yang bisa kalian pakai karena bisa menghasilkan hasil make up yang lebih halus dan lebih sempurna dengan sedikit effort. Dan ini juga memudahkan untuk mengaplikasikan foundation ke kulit. Ternyata walaupun tonnya itu lebih gelap daripada kulit aku yang asli, pas diaplikasiin dan di blend itu kayak lebih nyatu ke warna kulit aku yang pas tanpa pakai make up gitu loh guys. Oke, ke tahap selanjutnya aku menggunakan concealer setelah foundation dan di sini aku menggunakan produk yang murah meriah aja dari MSP. Kalian pasti tahu kan harganya itu berapa. Dan kalau kalian penasaran dengan harganya dan di mana aku beli, boleh kalian cek di link yang aku tulis di bawah ini. Dan pakai concealernya cukup di bawah mata aja seperti ini dan di bagian-bagian tertentu aja untuk menyamarkan kekurangan dari kulit kita seperti garis halus, kantung mata, bekas jerawat, ataupun noda black spot lainnya. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja di blend dengan menggunakan spons atau kuas. Bagaimana menurut kalian yang lebih nyaman dipakai?
Kalau aku saranin sih lebih nyaman pakai beauty blender yang kecil kayak gini karena bisa memudahkan kita menjangkau di bagian-bagian sempit seperti bawah mata, ujung mata, ataupun di cuping hidung. Oke, karena foundation udah merata dengan sempurna, aku mau pakai setting spray untuk mengunci makeup yang udah aku terapin dan aku tunggu beberapa saat supaya lebih meresap lagi. Sambil nunggu setting spraynya tuh ngeset ke kulit, jadi di sini aku mau pakai eyeshadow dari Pink Flash. Kalian udah familiar banget pasti dengan produk ini. Dan aku juga bakal rekomendasiin ini buat kalian buat pemula. Karena selain harganya tuh super murah, dia juga sangat mudah banget dipakai. Selain itu juga warna yang keluar itu sangat pigmented banget dan bisa tahan lama. Untuk setnya jangan khawatir karena ada beberapa varian, tapi di sini aku lebih suka yang dia tuh banyak pinknya karena ya apa ya lebih cocok aja di kulit aku yang kuning langsat cenderung cerah. Di sini aku ambil warna coklat tua agak kemarun-marun gitu buat aku aplikasiin di bagian mata luar ya seperti ini karena konsep makeup aku hari ini adalah dia natural dan bisa masuk ke semua warna baju. Oke, ini untuk videonya aku cepetin ya guys, supaya nggak banyak memakan waktu dan ngeblendnya tuh emang bener-bener harus senatural mungkin supaya nanti hasilnya tuh nggak medok. Nah, ini kuas yang kecil pipih seperti ini aku pakai buat membuat garis yang ada di ujung belakang mata dan aku ambil warna yang marun agak kecoklatan. Oke guys, ini aku ambil kuas eyeshadow lagi dan aku mau aplikasikan eyeshadownya di bagian bawah mata dan warnanya tuh yang aku ambil sama persis dengan yang aku aplikasikan di bagian mata atas supaya hasilnya nanti tetap kontras. Untuk mata terkesan lebih hidup, aku ambil highlight dan aku aplikasikan di kelopak mata bagian tengah. Untuk kesan mata lebih lebar, jangan lupa diaplikasikan eyeliner untuk bagian bawah mata dan di sini aku menggunakan warna dark cocoa. Dan jangan lupa bulu matanya dilentikkan dulu sebelum menggunakan maskara. Di sini aku nggak menggunakan bulu mata palsu dan hanya menggunakan maskara aja. Aku pakai dari brand Auto karena dia maskaranya tuh cukup waterproof dan juga ngangkat bulu matanya tuh jadi kelihatan lentik. Oke banget dipakai sehari-hari dan hasilnya tuh natural, enggak lebay. Nah, kalian bisa lihat before afternya setelah menggunakan maskara dari Auto ini dan bagaimana pendapat kalian mengenai maskara dari Auto ini. Silahkan komen di kolom komentar ya. Setelah menggunakan maskara, di sini aku mau aplikasikan eyeliner, tapi di sini aku menggunakan produk dari Vocalour yang sebenarnya itu ini adalah eyebrow. Yang bentukannya tuh pasta seperti ini guys. Dan ini warnanya itu dark cocoa karena aku mau pakai yang konsepnya tuh natural, jadi aku menghindari penggunaan eyeliner yang warna hitam. Aku pilih menggunakan produk eyebrow dari Vocalour ini karena dia itu tahan lama dan juga waterproof. Jadi aku pakai gunakan untuk alis dan juga untuk eyeliner. Oke, selanjutnya tahap peralisan dan aku sisir dulu sebelum menggunakan alis. Di sini aku menggunakan Vocalour Pasta Gel Eyebrow untuk memberikan kesan alis yang tebal dan natural. Aku memakai warna dark cocoa. Nah, ini tip dari aku supaya bulu mata nggak kemana-mana dan tetap berada di posisinya. Aplikasikan lem bulu mata yang berwarna transparan dan gunakan spool atau sisir bulu mata untuk mengaplikasikannya karena ini juga memberikan kesan alis serat yang alami juga. Lanjut ke tahap perbedakan, di sini aku langsung menggunakan BB Cushion aja dari brand DR Ijo dan dia ini udah ada teknologi air cushionnya sehingga otomatis ngeblur pori-pori dan juga ada kandungan SPF 30++-nya yang bisa melindungi dari sengatan sinar matahari. Untuk blush pendalamnya di sini aku menggunakan lip matte aja dari brand OMG, aku menggunakan set yang nomor 14. Kemudian aku aplikasiin aja dengan menggunakan tangan supaya hasilnya tuh lebih natural. Untuk mendapatkan warna bibir yang natural, di sini aku ambil eyeshadow dengan warna coklat muda. Aku aplikasikan dengan menggunakan brush khusus untuk bibir ya.
Baru setelah ini aku aplikasikan lip matte dengan warna coklat natural juga. Di sini aku menggunakan produk dari OMG dengan set nomor 14. Untuk ombreannya, aku menggunakan set nomor 12 dengan warna marun. Aplikasikan dengan menggunakan kuas bibir supaya hasilnya tampak natural dan halus. Berikan sentuhan highlight juga pada bibir tengah atas untuk kesan bibir tampak di filler. Cushion yang aku pakai udah ngeset, jadi di sini aku mau aplikasikan bedak tabur dari You. Aku ambil set yang natural dan aku aplikasikan di bagian tertentu aja seperti di bawah mata, di bagian dahi dan juga di dagu. Jangan langsung di blend, tunggu sampai ngeset dulu ya. Sambil nunggu ngeset powdernya, di sini aku ambil warna coklat tua dari eyeshadow dan aku aplikasikan untuk bronzer supaya ada kesan tirus di pipi aku yang super chubby. Aplikasikan juga pada bagian rahang dan bagian tulang hidung, supaya hidung tampak lebih mancung. Dan blend dengan menggunakan kuas khusus supaya hasilnya lebih natural dan juga lebih halus. Setelah powder sudah ngeset sempurna, jangan ambil produk lagi, tapi blend bedak yang tadi kita aplikasikan dengan menggunakan kuas atau spons khusus bedak. Lanjut, ambil kuas khusus untuk blush on. Di sini aku menggunakan warna peach dan aku aplikasikan membentuk huruf L dari bagian pelipis ke tulang pipi bagian atas supaya hasilnya menjadi lebih tirus dan natural. Kemudian ambil kuas khusus untuk highlight dan aplikasikan di tulang pipi, tulang hidung, dan juga di bagian dahi. Oke, langkah demi langkah udah selesai dan langkah paling terakhir adalah jangan lupa menggunakan setting spray untuk mengunci semua makeup supaya tahan lebih lama. And this is finally look. I hope it inspires and thank you for watching. Bye bye.